sebetulnya lebih penting karena Paskah itu sudah dirayakan mungkin sekitar 3.500 tahun yang lalu itu sudah mulai dirayakan. Ya, Paskah pertama itu dilakukan ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Jadi bangsa Israel selama kurang lebih 400 tahun mereka menjadi budak di Mesir, dan saat itu mungkin Tuhan berpikir sudah cukup mereka jadi budak. Waktunya mereka pergi dari Mesir, keluar jadi bangsa yang bebas. Dan malam hari sebelum mereka keluar, Tuhan memerintahkan seperti ini. Setiap keluarga harus menyembelih 1 ekor anak domba jantan. Setelah disembelih, darahnya dioleskan. Boleh dibuka di next slide-nya. Ada kurang lebih gambarnya. Nah, seperti itu. Ya, pada waktu itu Tuhan memberikan 10 tulah, 10 hukuman untuk bangsa Mesir sebelum Tuhan membawa bangsa Israel itu keluar dari Mesir, dipimpin oleh Nabi Musa. Tulah yang ke-10 adalah anak sulung mati. Tuhan bilang, malam ini anak sulung di setiap rumah akan mati, tapi kalian sembelih seekor anak domba jantan. Kemudian darahnya oleskan di bagian ambang pintu. Lihat gambar yang paling kiri. Ambang pintu dioleskan darahnya. Nah, malam ketika malaikat pemusnah melewati setiap rumah di Mesir, karena bangsa Israel masih tinggal di Mesir, ketika dia melihat darah yang dioleskan di situ, rumah itu akan dilewati, sehingga anak sulung di rumah itu tidak akan mati. Begitu. Dan Tuhan mengatakan inilah Paskah bagi Tuhan. Ya. Jadi semenjak saat itu, Paskah itu menjadi sebuah perayaan yang setiap tahun dirayakan oleh bangsa Israel. Dalam perjalanan mereka keluar 40 tahun sampai ke tanah perjanjian, kemudian setelah itu mulai ada hakim-hakim, sempat tidak dirayakan. Kemudian pemimpin bangsa Israel adalah raja demi raja, ada Raja Daud, ada Raja Salomo dan lain sebagainya, mulai dirayakan lagi sampai kurang lebih kalian tahu 1.500 tahun kemudian sesudah itu baru Tuhan Yesus lahir di bumi. Jadi Natal itu, peristiwa Tuhan Yesus lahir di bumi itu terjadi kurang lebih 1.500 tahun sesudah Paskah yang pertama itu dirayakan. Begitu. Nah, kemudian setelah itu tentu saja Tuhan Yesus tumbuh besar, menjadi dewasa, setiap tahun dia juga merayakan Paskah. Nah, tidak kebetulan ketika Tuhan Yesus hendak disalibkan, itu pada saat orang-orang Israel sedang persiapan merayakan Paskah. Mereka sedang mengingat ketika Tuhan membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Ya. Jadi Paskah itu dalam bahasa aslinya adalah Pesach. Pesach itu artinya melewati, karena pada saat itu malaikat pemusnah melewati setiap rumah yang ada tandanya darah itu. Dan ketika agama Kristen berkembang, di bahasa Latin berubah menjadi Paskah. Kemudian ketika misionaris datang ke Indonesia, berubah menjadi Paskah. Itulah sebabnya kenapa kita merayakan Paskah. Dan Paskah itu artinya melewati, terlewat. Kematian itu gak lewat, gak masuk, tetapi lewat. Kita dilewati dari mana. Dan Paskah itu sekarang kita juga merayakan bahwa Tuhan Yesus sama seperti anak domba itu yang disembelih ketika bangsa Israel mau keluar dari Mesir. Tuhan Yesus juga mengucurkan darah ketika dia harus disalib. Dia mengucurkan darahnya di kepalanya ketika mahkota duri ditaruh di kepalanya. Dia mengucurkan darah di tangannya ketika paku itu menusuk tangannya. Dia mengucurkan darah di kakinya. Dia mengucurkan darah di punggungnya ketika yang pernah nonton film penyaliban Tuhan Yesus pasti pernah lihat bagaimana cambuk itu yang ujungnya adalah bola-bola besi yang ada bagian runcingnya itu dicambukkan
sampai menancap di punggungnya, dan ditarik sehingga garet di punggungnya dan darah mengucur. Dan setiap tetes darah yang mengucur dari Tuhan Yesus itu membuat setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak mengalami kematian. Nanti saya akan ceritakan kenapa seperti ini. Ya. Nah, hari ini, tema hari ini adalah Yesus hidup, ada hari esok. Boleh tolong dibukakan slide-nya lagi. Nah, kita baca ayat 1 Petrus 1 ayat 3 bersama-sama ya. Ya, 3, 2, 1. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara mati kepada hidup yang penuh pengharapan. Ya. Tulisan ini ditulis oleh Petrus. Siapa Petrus? Siapa Petrus itu? Petrus ini salah satu dari murid Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus melayani di dunia, dia memanggil 12 orang untuk menjadi muridnya, dan Petrus ini salah satu muridnya. Bahkan mungkin bisa dikatakan salah satu muridnya yang paling terkenal, karena dia karakternya yang melekat-lekat, yang ngomongnya kadang-kadang sembarangan, dan ada peristiwa-peristiwa yang menonjolkan bagaimana Petrus ini seseorang yang cuma ngomongnya saja mantap, tetapi sebetulnya dia nggak seperti itu. Nah, Petrus ini siapa? Dia cuma pelayan biasa. Tuhan Yesus ketika dia datang pada Petrus, dia sedang membereskan jalannya, habis mencari ikan. Tetapi sekarang nggak ada orang yang nggak kenal Petrus. Beberapa waktu lalu kita melihat tayangan di televisi atau di YouTube mengenai Paus Fransiskus yang meninggal. Ya, kemudian upacaranya itu dilakukan di Basilika Santo Petrus. Namanya disebut lagi di sini. Ya. Kenapa disebut Basilika Santo Petrus? Karena Basilika itu bangunan yang besar itu, yang seperti istana itu, dibangun di atas makamnya Petrus. Jadi kalau orang masuk ke dalam, turun ke bawah tanah itu ada satu makam yang ada tulang belulannya kelihatan, dan itu dipercaya bahwa itu adalah tulang belulan Petrus. Petrus itulah yang menulis kitab 1 Petrus ini, dan 1 Petrus itu sebetulnya suratnya Petrus yang ditulis kepada jemaat-jemaat waktu itu. Bagaimana Petrus dari nelayan yang biasa, yang bukan siapa-siapa, namanya nelayan pada masa itu tuh mungkin juga tidak punya pendidikan yang tinggi, bisa jadi orang yang begitu luar biasa terkenal, bisa berpengaruh kepada gereja, dan sekarang miliaran orang itu tidak kenal dia. Bagaimana bisa seperti itu? Karena ada satu peristiwa, boleh ditunjukkan di slide-nya. Suatu malam, saya akan mulai ceritanya di suatu malam. Ada yang pernah lihat lukisan ini? Pernah lihat ya? Tahu nggak yang lukis siapa? Siapa? Leonardo. Siapa yang Leonardo? Leonardo da Vinci, betul. Leonardo da Vinci juga terkenal dengan lukisannya yang lain. Apa itu? Mona Lisa. Ya. Leonardo da Vinci melukis lukisan yang sangat indah, menggambarkan sebuah peristiwa menjelang Tuhan Yesus disalib. Ya, malam itu dia mengajak murid-muridnya makan Paskah. Karena bangsa Yahudi atau bangsa Israel, malam itu mereka sedang bersiap-siap untuk merayakan Paskah. Dan sesudah makan, Tuhan Yesus mengucapkan sebuah kata-kata yang terdengar gawat. Dia bilang begini, malam ini kalian semua akan terguncang imannya. Nabi Zakaria yang kitabnya tentu sangat dikenal oleh murid-murid Tuhan Yesus, orang Yahudi, pernah menulis
aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Tuhan Yesus selalu sering mengumpamakan dirinya sebagai gembala dan murid-muridnya dan umatnya itu sebagai kawanan domba. Dia mengatakan seperti itu. Ingat, Zakaria menulis seperti itu. Aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai, sehingga kalian akan tergoncang iman. Nah, Petrus, lagi-lagi Petrus, dia bilang apa? Tuhan, biarkan mereka semua ini, dia pakai tunjuk tangannya, Yudas, kemudian Matius, kemudian Yohanes, kemudian murid-muridnya yang lain. Dia bilang, Tuhan, meskipun mereka semua itu, Thomas dan lain sebagainya tergoncang imannya, aku gak akan tergoncang. Enggak. Tuhan Yesus cuma melihat dia, memandang dia. Ya. Kemudian Tuhan Yesus mungkin soal berkata, Petrus, iblis itu sudah menuntut untuk menampi kamu. Kalian tahu menampi itu apa? Kayak mengayak. Kalau orang menampi beras, memisahkan beras yang tidak baik dengan yang baik. Kemudian Tuhan Yesus bilang, iblis sudah menampi kamu. Tapi aku sudah berdoa supaya kamu jangan gugur iman. Sekali lagi Petrus bilang, Tuhan, sekalipun aku harus dipenjara, ya Tuhan, aku gak akan meninggalkan Engkau. Bahkan kalau perlu aku mati buat Engkau. Petrus ini orang yang mantap ngomong. Tapi Tuhan Yesus bilang ini, Petrus, nanti ya, kamu akan menyangkal aku. Coba dengarkan kata-kata. Kamu akan menyangkal aku bukan hanya sekali, bukan cuma 2 kali, tapi 3 kali. Dan ketika kamu nanti malam dengar ayat berkokok, kamu akan sadar, kamu akan ingat, aku sudah ngomong begitu sama kamu. Tapi ingat ya, ketika kamu sudah insaf, kamu kuatkan saudara-saudara. Setelah itu, next, Tuhan Yesus, dia keluar dari ruangan, kemudian dia berjalan menuju sebuah taman Getsemani. Hatinya rasanya berat sekali. Mungkin dia rasanya sedih sekali, karena ini masa-masa terakhirnya bagi dia. Bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia tahu sebentar lagi dia akan ditangkap, sebentar lagi dia akan dibawa ke pengadilan, sebentar lagi dia akan disalibkan. Dan murid-muridnya nggak sadar bahwa ini malam yang genting. Petrus juga nggak sadar itu malam yang genting, malam yang penting sekali. Tuhan Yesus bilang, kamu jaga di sini, aku mau berdoa. Tapi setelah berdoa, Tuhan Yesus melihat murid-muridnya juga tidur. Habis makan, kenyang, hati senang, tidur. Tapi gak lama kemudian, Yudas datang dan membawa pengawal-pengawal. Mereka menangkap Tuhan Yesus. Kemana murid-muridnya? Persis seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Mereka tergoncang iman. Mereka semua lari, tercerai-berai. Petrus di mana? Dia juga bersembunyi. Dia nggak mau menampakkan diri. Nggak seperti tadi dia bilang, Tuhan, sekalipun mereka ini satu-satu itu tergoncang imannya, aku nggak akan. Aku siap dipenjara untuk Kau, bersama dengan Kau. Aku siap mati untuk Kau. Tapi saat itu dia sudah nggak nampak lagi. Ketika Tuhan Yesus dibawa ke pengadilan, ke mahkamah agama, Petrus hanya bisa mengendap-endap mungkin, melihat dari jauh di luar ruang pengadilan. Dan malam itu ketika banyak orang berkumpul di luar gedung pengadilan, mereka bikin pendiangan, menyalakan api, lek-lekan begitu ya. Petrus ada di situ, dia melihat dari jauh Tuhan Yesus. Kemudian ada satu orang mengatakan, loh, kamu itu yang bersama dengan orang yang di dalam itu yang diadili kan? Petrus bilang, bukan, aku nggak tahu, nggak kenal dia. Menyangkal pertama kali. Nggak berapa lama, datang lagi orang bilang, ini kan yang bersama saya sering kali bersama-sama dengan orang yang di dalam itu. Sekali lagi Petrus bilang, enggak, aku nggak kenal orang itu. 2 kali dia menyangkal gurunya Tuhan Yesus. Sekali lagi orang bilang, iya, kamu ini loh, logatnya aja
sudah jelas-jelas kamu bukan orang sini. Kamu logatnya sama dengan orang yang di dalam situ. Ya, kalau di sini, kalau di Jawa Tengah, kalau ada orang Sunda ke sini, pasti logatnya berbeda. Sama saja kalau orang Jawa Tengah atau Jawa Timur ke Jawa Barat, kemudian ngomong. Saya dulu sekolah di Bandung, kuliah di Bandung, dan kalau saya ngomong bahasa Indonesia dengan cara seperti ini, mereka bilang bahasa Indonesia itu kok beledak-beledak, dia bilang gitu. Logatnya kentara. Petrus dikasih tahu sama orang-orang di sana, kamu logatnya itu jelas-jelas beda sama orang sini. Kamu pengikutnya orang yang di dalam situ ya. Kemudian Alkitab mencatat, Petrus bersumpah serapah. Dia mungkin mengucapkan kata-kata kasar. Dia bilang, aku gak kenal orang itu. Aku gak ngerti kamu ngomong apa. Tepat sesudah itu, persis seperti Tuhan Yesus bilang, ayam berkokok. Dan Petrus sadar, aku sudah menyangkal, aku sudah mengkhianati guruku. Next. Saya lupa. Next lagi. Dan dia menangis dengan sedih. Sesudah itu Petrus di mana? Gak pernah kedengaran lagi. Gak pernah kelihatan bapak hidupnya sesudah itu. Ketika Tuhan Yesus dibawa ke Pontius Pilatus diadili, kemudian ketika orang-orang sebangsanya bilang salibkan dia, Petrus gak pernah disebut namanya di dalam Alkitab sudah itu. Ketika Tuhan Yesus dicambuk, disuruh mengangkut salibnya sendiri sampai terseok-seok karena dia begitu kesakitan, karena darah begitu banyak mengucur, dan orang kalau darahnya keluar begitu banyak dia pasti merasa lemes, mungkin kesadarannya mulai hilang. Petrus gak kedengeran, namanya gak disebutkan dalam Alkitab. Mungkin dia bersembunyi, dia takut. Sampai-sampai ketika Tuhan Yesus harus mengangkut itu ke tempat dia akan disalibkan, sampai-sampai serdadu memanggil seseorang yang namanya sama dengan Petrus, namanya Simon, orang Kirene, untuk membantu memikul salibnya Tuhan Yesus. Sampai di Golgota, nama Petrus tidak pernah disebutkan. Ketika dia dipaku, ketika dia salib ditegakkan, dan kalian tahu, ketika seseorang disalib itu, ya, dia harus menarikkan tangannya hanya untuk bisa bernafas, hanya untuk bisa menarik nafas. Dia harus menarik tangannya, dan itu sakitnya luar biasa karena ada paku di tangannya. Mungkin dia harus menjejakkan kakinya untuk bisa bernafas. Dan kalau sudah nggak kuat lagi, nafasnya pasti putus. Petrus nggak ada di sana. Sampai ketika serdadu memastikan dia sudah mati belum, serdadu menusuk lambungnya Yesus. Dan ketika keluar air dan darah, mereka tahu ini sudah mati. Petrus nggak ada di sana. Ketika mayat Yesus, Tuhan Yesus diturunkan, dikafani, dimasukkan ke dalam kubur, nama Petrus tidak pernah disebut. Petrus seolah-olah lenyap, hilang di telan bumi. Gak ada lagi dia di sana. Mana orang yang bilang aku siap mati untuk engkau? Gak ada. Nama Petrus baru mulai disebut ketika pagi-pagi sekali, hari yang ketiga, beberapa orang perempuan datang ke kubur Yesus untuk meminyakinya, dan mereka melihat, kok kuburnya kosong? Mayatnya Tuhan Yesus gak ada. Dan mereka lari kembali mencari Petrus. Petrus, gak ada ini. Mayatnya guru gak ada. Dan Petrus lari. Nama Petrus mulai disebutkan lagi di situ. Mungkin Petrus merasa malu. Dia merasa takut. Aku sudah mengkhianati guruku ini. Aku kayaknya sudah gak punya muka lagi untuk melihat dia. Tapi dia pada saat itu dia sudah, hatinya sudah hancur. Seorang guru yang selama ini diikutinya selama 3 tahun, yang dia punya harapan besar
bahwa gurunya ini seorang Mesias, seseorang yang akan membebaskan negerinya, bangsanya dari penjajahan, ternyata berakhir mati. Dia dan murid-murid semuanya kehilangan harapan. Mereka tidak pernah tahu, tidak pernah sadar bahwa Tuhan Yesus pernah berkata, dalam 3 hari aku akan bangkit kembali. Dan kebangkitan Tuhan Yesus membuat Petrus, membuat murid-muridnya, mereka terbelalak. Ternyata selama ini harapanku tidak hilang. Ternyata Tuhan Yesus itu bangkit bukan seperti kalau orang bilang hantu menampakkan diri sesudah mati. Yang kalau dipegang itu tidak bisa. Tidak, Tuhan Yesus betul-betul bangkit dengan tubuh yang bisa disentuh, nyata. Dan itu mengubah Petrus. Dan kalian tahu, titik balik Petrus terjadi ketika ketika Tuhan Yesus suatu hari sebelum dia naik ke surga di tepi pantai, dia memanggil Petrus, sini. Petrus mungkin sudah takut. Tuhan Yesus mungkin mau mengingatkan aku, kamu sudah mengkhianati aku 3 kali ya. Ingat gak? Tapi Tuhan Yesus tidak bilang begitu. Dia cuma bilang begini, Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Petrus mungkin ingat ketika dia menyangkal Tuhan Yesus untuk pertama kali. Dia sudah menunduk mungkin. Dia cuma bilang, Tuhan ya, aku mengasihi engkau. Sekali lagi Tuhan Yesus bilang, Petrus, kau mengasihi aku? Petrus mungkin makin menunjuk, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Tuhan Yesus bilang, gembalakan kawanan domba. Petrus kaget. Loh, kok aku masih dikasih kepercayaan untuk menggembalakan kawanan dombanya Tuhan? Sekali lagi Tuhan Yesus bertanya, Petrus, apakah kau mengasihi aku? Ketiga kalinya. Petrus ingat 3 kali dia sudah menyangkal Tuhan Yesus. Dan 3 kali juga Tuhan Yesus bertanya sama dia, apakah kau mengasihi aku? Dan Petrus menangis. Kali ini dia bukan menangis sedih, dia menangis terharu. Tuhan ternyata sayang, masih cinta sama dia. Dan dia bilang, Tuhan, ya aku mengasihi engkau. Dan Tuhan Yesus bilang, gembalakan kawanan domba. Makanya anak-anak, Petrus itu dianggap posisinya sangat tinggi. Bagi saudara kita yang Katolik, Paus yang pertama itu adalah Petrus. Disitulah Petrus dia tahu dia dipulihkan, ketakutannya lenyap, rasa malunya karena dia sudah menyangkal Yesus hilang, rasa gak enaknya sudah dipulihkan lagi, menjadi rasa sukacita karena Tuhan Yesus menerima dia. Seringkali kita juga merasa takut dalam hidup. Kita takut ada banyak hal yang kita takut. Kalau kalian mungkin takut nggak naik kelas, takut nggak lulus ujian. Ada orang-orang yang takut kalau besok nggak ada makanan, nggak punya cukup uang. Takut apa lagi? Takut mati. Tahu nggak? Ketakutan terbesar manusia itu adalah takut mati. Bisa ditunjukkan slide selanjutnya. Saya mau cerita tentang seseorang yang namanya Brian Johnson. Brian Johnson ini pada tahun 2021 umurnya 44 tahun, dan dia orang yang kaya raya di Amerika. Ya, dia punya perusahaan teknologi besar, dan dia punya keinginan untuk mempertahankan masa muda. Dia ingin jadi awet muda. Jadi dia kumpulkan 30 orang dokter, ahli-ahli kesehatan, ahli-ahli diet untuk membuat dia, memberikan saran bagaimana dia bisa menjalani hidup kegiatan setiap hari
supaya dia tetap muda. Dia ingin tubuhnya itu seperti anak berusia 18 tahun. Nah, padahal saya sudah 44 tahun. Dan ahli-ahli ini menyarankan, oke, kamu latihan, kamu fitness, latihan beban, diukur semuanya, makannya diatur, dihitung kalorinya, kemudian kamu harus makan banyak vitamin, multivitamin, kurang lebih ada 100 multivitamin yang dia harus minum setiap hari. Tapi kemudian itu diubah karena tidak praktis, diubah menjadi satu saja karena diambil banyak sarinya. Kemudian bahkan dia mentransfusi darahnya sendiri dengan darah anaknya yang usia 17 tahun supaya dia awet muda. Dan hasilnya, tahu nggak hasilnya? Hasilnya adalah kalau orang itu bertambah tua 1 tahun dalam 12 bulan itu, misalnya kerutannya 12 bulan, kemudian kerutannya dari 1 jadi 3 misalnya, dia tubuhnya bertambah tua 1 tahun dalam waktu 19 bulan. Paham nggak? Kalau orang biasa tubuhnya bertambah 1 tahun dalam 12 bulan, dia bertambah 1 tahun dalam waktu 19 bulan, melambat penuaannya. Tapi hanya seperti itu. Nah, orang-orang kaya di Amerika, mereka menanamkan banyak uang, banyak dana mereka untuk penelitian bagaimana orang bisa hidup seterusnya. Mereka percaya bahwa manusia itu sebenarnya hidup bisa sampai ratusan tahun, bahkan 5.000 tahun bahkan. Mereka percaya seperti itu. Sehingga para orang-orang kaya ini, mantan CEO-nya Google, mantan CEO-nya PayPal, alat pembayaran lewat internet, mereka menanamkan banyak dana untuk penelitian ini. Nah, sebetulnya di dalam cerita-cerita rakyat kita pun juga banyak kan mengenai awet muda, mengenai air yang bisa kalau kita cuci muka di situ kita jadi awet muda. Kisah-kisah dongeng tentang misalnya di Jawa Barat ada sang durian yang ibunya begitu awet muda sehingga dia setelah terpisah lari dari ibunya ketika kecil dan dia balik di situ, dia nggak mengenali ibunya. Dia pikir ini seorang gadis yang cantik dan dia ingin menikahi ibunya. Semua orang punya kerinduan untuk bisa hidup lama, takut mati. Dan kebangkitan Tuhan Yesus itu memberikan bukti bahwa kematian itu satu hal yang paling ditakuti oleh semua orang, itu pada akhirnya bisa dikalahkan karena Tuhan Yesus bangkit lagi. Tuhan Yesus itu memberikan makna baru buat hidup setiap orang, kebangkitannya, bahwa karena ada hidup sesudah kematian, berarti semua yang kita lakukan saat ini nggak sia-sia. Kalau sesudah hidup ini semua orang mati dan sesudah mati tidak ada apa-apa lagi, ya ngapain kita hidup dengan baik-baik saja? Ngapain kita jadi orang baik? Ngapain kita menjaga diri supaya nggak menyakiti orang lain? Toh sesudah itu kita juga semua mati kok. Tapi kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa sesudah ini pun masih ada kehidupan lain dan ada upah yang baik untuk hidup kita yang baik, dan ada hukuman untuk hidup yang tidak benar. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus memberikan makna yang besar untuk hidup kita. Kebangkitan Tuhan Yesus memberikan harapan buat kita. Ada di sini yang mungkin papa atau mamanya sudah meninggal. Ada di sini? Tidak ada? Ada? Papa atau mama? Mama. Ada di sini yang adik atau kakaknya sudah meninggal? Mama saya sudah meninggal, adik saya sudah meninggal. Tapi kebangkitan Tuhan Yesus memberikan harapan bahwa orang yang sudah meninggal, orang-orang yang kita kasihi, pada suatu saat akan bangkit lagi, dan kita akan bertemu dengan mereka.
Kebangkitan Tuhan Yesus memberikan janji bahwa gak sia-sia kita berharap untuk ketemu lagi dengan orang-orang yang kita kasihi tapi sudah meninggal. Kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kita keyakinan bahwa Dia adalah Tuhan. Karena satu-satunya yang tahu bahwa apa yang terjadi di masa depan itu Tuhan. Petrus menyadari bahwa bahwa Yesus itu bukan cuma sekedar guru, bukan sekedar nabi, ya. Nabi itu adalah seseorang yang membawa pesan dari Tuhan mengenai apa yang akan terjadi di masa depan. Ya. Tapi Nabi tidak pernah tahu apa yang terjadi di masa depan kalau Tuhan tidak bicara dengan dia. Nabi juga mati. Tuhan berbicara tentang apa yang terjadi di masa depan Tuhan Yesus. Dia bahkan berbicara bahwa sesudah mati Dia akan bangkit lagi pada hari ketiga. Saya pernah mendengar ada orang-orang yang bisa meramalkan dia akan mati, kapan dia akan mati. Tapi tidak pernah ada orang yang bisa meramalkan bahwa sesudah mati dia akan bangkit lagi. Kenapa? Karena kalau seorang orang sudah mati, dia sudah tidak bisa apa-apain lagi. Tubuhnya sudah membusuk, dia sudah tidak punya pikiran, dia sudah tidak punya kehendak, dia sudah tidak bisa bergerak, dia sudah. Tapi Tuhan Yesus, Dia bisa mengatakan bahwa 3 hari sesudah aku mati, aku akan bangkit lagi. Dan itu benar-benar terjadi. Hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dan kalau Tuhan Yesus tahu, berarti Dia adalah Tuhan. Bagaimana apakah ada bukti bahwa Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit? Ya buktinya Petrus ini yang hidupnya sudah berubah. Bukan hanya Petrus, murid-murid yang lain hidupnya diubahkan sedemikian rupa sehingga mereka rela mati untuk membela apa yang mereka beritakan, bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Tidak ada orang yang mau mati untuk sebuah mitos. Kalau Yesus bangkit itu cuma mitos, tidak mungkin murid-muridnya siap untuk mati untuk mitos, untuk kabar bohong itu. Jadi Yesus betul-betul bangkit. Bukan hanya murid-muridnya yang diubah, orang-orang yang hidup sesudah itu, jutaan orang di seluruh dunia. Sampai saat ini, ribuan tahun sesudah Tuhan Yesus bangkit, mereka diubah hidupnya sampai sekarang. Kebangkitan Yesus memberikan pengharapan akan sesuatu yang baru, akan hidup yang baru, akan arti yang baru untuk kita semua. Petrus yang dulu hidupnya penuh dengan ketakutan karena dia takut ditangkap, dia takut untuk dihukum mati kalau dia mengaku sebagai pengikut Yesus, dia diubahkan, dilahirkan kembali menjadi Petrus yang baru, yang berani mengabarkan pemberitaan sukacita itu bahwa Tuhan yang sudah bangkit. Menjadi Petrus yang baru, yang bukan nelayan biasa, tetapi seseorang yang punya otoritas, punya keberanian memimpin jemaat, mengabarkan berita sukacita itu. Nah, kebangkitan Tuhan Yesus memberi kita juga pengharapan akan hari esok, akan hidup yang baru, akan pengharapan akan kebangkitan baru kelak. Biarpun kita sudah mati. Slide terakhir. Ketika Tuhan Yesus mendatangi Lazarus yang sudah mati, kakaknya Lazarus bilang, Tuhan, dia sudah mati, badannya sudah bau, sudah membusuk. Tuhan Yesus bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Dia tanya sama Marta, sama kakaknya Lazarus sebelum dia membangkitkan Lazarus, percayakah kamu akan hal itu? Hari
ini pertanyaan yang sama itu juga pada kalian. Percayalah engkau bahwa Tuhan Yesus itu adalah kebangkitan dan hidup. Dan orang yang percaya kepadanya akan hidup walaupun sudah mati. Dan orang yang hidup yang percaya kepadanya tidak akan mati selama-lamanya. Ada hidup kekal sesudah ini. Kita semua mungkin akan mati, tetapi kematian itu bukan akhir dari semuanya. Ada kehidupan sesudah ini. Ya. Ada janji yang besar dalam kebangkitan Yesus. Ada kebangkitan, ada janji-janji yang nyata. Kalau Yesus adalah Tuhan, berarti semua perkataannya itu benar. Ketika Tuhan Yesus bilang jangan khawatir akan hari esok, Bapakmu juga memelihara hidupmu seperti Dia memelihara burung itu. Berarti Dia mengatakan hal yang sesungguhnya. Berarti kita nggak perlu khawatir. Kalau Tuhan Yesus bilang semua yang letih lesu berbeban berat datang kepadaku, aku akan beri kelegaan. Berarti apa yang dikatakannya benar ada. Nah, hari ini pertanyaan yang sama yang Tuhan Yesus katakan kepada Marta juga ditanyakan pada kalian. Percayakan kalian, percayakan anak-anak bahwa Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Seperti domba yang sudah disembelih, yang darahnya itu membuat rumah-rumah yang ada anak sulungnya itu enggak jadi ada kematian di dalamnya. Darah Tuhan Yesus yang tercurah ketika Dia disalib membuat orang yang percaya kepadanya juga tidak lagi akan mengalami kematian. Persis seperti itu. Makanya Tuhan Yesus disebut anak domba Paskah yang darahnya disembelih. Dan kebangkitannya membuat kita hidup kembali. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk pengorbanan Tuhan di dalam hidup kami, menggantikan kami. Kami yang seharusnya mati karena dosa-dosa kami yang seharusnya dihukum, Tuhan tidak lagi harus mengalami kematian karena Tuhan sendiri yang menggantikan kami di kayu salib. Tuhan sendiri yang menerima hukuman menggantikan kami. Dan darah Tuhan itu membebaskan kami dari kematian. Tuhan, tolong anak-anak-Mu ini memahami kebenaran ini, bahwa kematian Yesus menanggung dosa-dosa mereka, menggantikan mereka, dan kebangkitan Tuhan Yesus memberikan harapan akan hidup kekal, memberikan harapan untuk menyingkirkan segala kekhawatiran mereka, ketakutan mereka akan masa depan, karena Tuhan tahu akan apa yang terjadi di masa depan. Tuhan memegang masa depan. Engkau ada di sana di masa depan mereka, Tuhan. Dan ketika tidak ada satu hal pun yang mereka bisa bersandar, karena mereka tidak tahu masa depan dan tidak ada yang tahu masa depan, mereka bisa bersandar pada Tuhan yang mengerti dan memegang masa depan itu, Tuhan. Bersama dengan Tuhan ada hari esok. Amen. Bersama dengan Tuhan ada kehidupan kekal. Hamba berdoa supaya Tuhan menjamah setiap anak yang mendengar firman-Mu ini, Tuhan, supaya mereka melihat bahwa Yesus juga mati bagi mereka, dan mereka boleh menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, supaya mereka menerima janji itu. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.